Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di podcast Ruang Bicara. Kali ini kita akan membahas apa sih itu teks eksplanasi. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, kita perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama aku Masyishi Baskia sebagai host, dan di sini kita kedatangan tamu. Halo semuanya, aku Lia sebagai narasumber. Terus apa sih, Li? Seperti biasa, Kita nyiapin beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa sih yang kamu ketahui tentang teks eksplanasi itu? kalau setahu aku ya, teks eksplanasi itu ngebahas tentang kayak proses suatu fenomena alam. Misalnya kayak proses terjadinya hujan di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi aku udah paham nih pertanyaan umum yang kebagi tiga itu, yang pertanyaan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Bisa dijelasin lebih lanjut? Oke, kalau misalkan untuk strukturnya itu mulai dari pernyataan umum, kita bisa ambil dari contohnya proses terjadinya hujan. Jadi kan proses terjadinya hujan itu ketika air di permukaan laut atau sungai dan danau itu naik ke atmosfer, lalu mendingin dan membentuk menjadi sebuah awan. Dan ketika partikel air mengumpul dan menjadi berat di awan itu, air hujan akan turun dan lalu airnya itu diserap oleh tanah. Jadi air hujan turun, diserap oleh tanah, dan kalau interpretasinya itu kita bisa simpulin bahwa suatu sebab akibat yang tadi adalah proses terjadinya siklus air. Kalau ada lagi nggak yang harus kita evaluasi? Kalau yang harus kita evaluasi ya, mungkin kitanya harus lebih fokus untuk mendengarkan sebuah informasi ataupun melihat sebuah informasi. Kita juga harus mengecek kelengkapan informasi tersebut, dan kita juga harus benar-benar mencermati setiap strukturnya. Ada nggak sih struktur yang benar-benar gitu. Takutnya misalkan ada suatu struktur yang kelewat atau misalkan ada sesuatu yang kurang. Jadi kita harus evaluasinya di situ paling. Oke. Nah, kalau misal kita mau bikin poster atau materi presentasi, kita tuh bisa ngambil dari teks eksplanasi ini. Bisa banget malah. Tapi kita harus ngefokusin ke dalam beberapa hal. Kayak kita tuh harus ngefokusin ke intinya aja gini, dan ngecatat poin-poin pentingnya. Okay. Kalau ngedengerin informasi dari video, itu bisa membantu nggak? Oh, itu jelas sangat membantu, karena dengan melalui visual kita bisa lebih mudah untuk memahami dan lebih menganalisis lebih dalam. Supaya kayak kalau melalui visual kan kayak misalkan ada gambar-gambar yang bisa diimajinasikan oleh kita, jadi lebih terbayang aja kalau prosesnya ternyata gini, bisa terbayangkan di otak. Okay. Nah, gimana sih penggunaan teks eksplanasi dalam presentasi? Nah, kalau misalkan penggunaannya, jadi waktu presentasi itu kita harus ngejelasin poin-poin yang penting, terus menyederhanakan konsep yang rumit, terus menjelaskan konteks yang cukup jelas. Terus lalu kita juga harus menyertai dengan data dan fakta yang relevan, sehingga informasi yang akan kita sampaikan melalui presentasi tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh orang-orang. Benar banget, aku jadi penasaran nih, bisa nggak sih si teks eksplanasi ini digunain dalam promosi? Bisa banget. Misalkan kita tuh kayak mempromosikan sebuah barang nih, kita tuh kayak bisa ngejelasin kayak metode proses pembuatannya, terus kayak keunggulan dari produk ini tuh apa aja. Kita bisa bikin keunggulan yang menarik perhatian pembeli gini. Maaf, maksudnya menarik perhatian pembeli, sehingga pembeli tertarik buat membeli produk kita, dan kita juga bisa ngejelasin tentang manfaatnya apa aja. Terus kayak pokoknya membuat si
apa ya, si produk ini tuh terlihat lebih menarik agar lebih terlihat oleh sama para Konsumen. pembeli, iya, para konsumen. Oke. Oke, jadi teks eksplanasi itu penting banget ya dalam bidang pemasaran ataupun pendidikan. Oke, jadi karena di teks eksplanasi ini kita tuh bisa ngebantu kita banget buat meningkatin komunikasi. Jadi kita tuh bisa berkomunikasi dengan baik, gak mudah malu gitu. Jadi percaya diri dengan adanya teks eksplanasi ini. Membuat kita lebih kayak melatih cara bicara kita agar gimana sih cara bicara yang baik gitu. Jadi semakin semangat nih buat Ya, emang semangat banget kalau misalkan udah belajar tentang teks eksplanasi ini. ada tips lain nggak? Kalau tips kita tuh bisa lebih, kan sekarang tuh emang udah banyak banget nih media pembelajaran yang bisa kita dapatin, terutama di internet. Di internet kita bisa belajar tentang banyak banget eksplanasi. Kita bisa mencermati mulai dari strukturnya. Kayak kita bisa di internet itu cari misalkan penjelasan tentang teks eksplanasi yang lebih detail dan lebih rinci, gimana sih cara membuat teks eksplanasi yang baik. Terus tips dari aku sih, ini tergantung cara belajar aja ya. Biasanya tuh kalau aku lebih suka mendengarkan orang lain berbicara, atau misalkan melalui visual yang tadi, yang membuat kita tuh bisa berimajinasi lebih mudah gitu kalau misalkan ada visualnya. Terus kalau mendengarkan orang lain, jadi kita tidak nggak usah perlu capek-capek buat membaca, tapi cukup mendengar aja itu bisa ngemahamin. Terus juga jangan lupa cari data dan fakta yang benar-benar ngejelasin bahwa si teks eksplanasi itu kayak gini. Jangan kayak nyari di sumber salah satu sumber yang emang bukan dari sumber yang asli. Misalkan kan kebanyakan sekarang tuh hoax atau misalkan gak sesuai data dan fakta. Jadi kita juga harus rinci juga dalam mencari informasi tersebut. Oke. Ada tips lain juga nih, kayak kita tuh menganalisis beberapa teks eksplanasi yang orang lain, misalkan beberapa fenomena alam atau misalkan fenomena yang kehidupan sehari-hari yang bisa kita analisis dan bisa kita cari tahu apa nih penyebab sebab akibatnya. Itu sih. Terus kita juga bisa latihan membuat teks eksplanasi di rumah biar melatih melatih otak kita supaya oh gini cara bikin teks ini, oh gini cara bikin teks itu. Oke. Aku mau nanya nih, pernah nggak sih kamu bikin teks eksplanasi? Oh pernah. Waktu itu kebetulan di pelajaran bahasa Indonesia ya. Kita disuruh buat teks eksplanasi tentang dari sebuah kata belajar. Nah, aku bikin si teks eksplanasi ini, pertama-tama aku ngejelasin ada seorang siswa yang dia ini nggak mau belajar saat ujian, dan waktu itu aku bikinnya tuh kayak gini. Jadi aku ngejelasin dulu kenapa sih si siswa ini tuh nggak mau belajar, karena dia tuh keseringan main game dan terlalu bermalas-malasan di hari libur. Sementara teman-temannya yang lain itu pada belajar gitu saat waktu libur karena memang sebentar lagi ujian. Dan sebab dia ini itu kan tadi karena main game. Nah, karena dia main game, akibatnya itu waktu hari ujian tiba, dia ini tuh nggak tahu sama sekali apa yang harus dia jawab di kertas ulangannya. Dia sama sekali nggak tahu apa-apa karena dia menghabiskan waktunya selama beberapa hari yang lalu dengan bermain game, dengan bermalas-malasan, bahkan dia lupa untuk makan gitu. Nah, jadi si anak ini tuh mendapat akibat yang ya cukup buruk lah. Dia tuh kayak down gitu karena ngelihat temen-temen yang lain kan, waduh pada serius banget nih gitu untuk menjawab pertanyaan di ujian, sedangkan dia gak tahu apa-apa, dan akibatnya pun dia mendapatkan nilai yang jelek. Terus kita bisa simpulin kalau belajar itu penting banget. Jangankan mau pada saat mau ujian aja kita belajar, tapi setiap hari juga kita harus mengevaluasi
setiap pembelajaran yang udah kita pelajari di sekolah, kayak kita nyicil lah sedikit-sedikit di di hari-hari biasa gitu. Jadi sehingga waktu ujian itu kita nggak usah menghafal terlalu banyak. Oke. Kalau kamu sendiri pernah nggak nih bikin teks eksplanasi? Tadi kan kamu nanya, aku pernah apa sih? Kamu nanya apa tadi? Aku nanya kamu pernah nggak bikin suatu teks eksplanasi? Ini juga kita termasuk teks eksplanasi nggak sih? Kayak bikin pengalaman baru duduk berdua di depan gini. Iya sih, termasuk juga karena ada sebabnya juga ya kita bikin podcast ini, sebabnya karena tugas. Terus karena tugas ini kita akibatnya kita jadi tahu gini beberapa, maksudnya maaf kecampur Sunda. Maksudnya kita teh jadi tahu beberapa teks gini, jadi lebih rinci lah ya penjelasannya, sambil mengobrol, sambil kita berbagi wawasan. Terus juga kita ada kerja sama yang lain. Jadi disimpulin lah dengan adanya podcast ini kita banyak belajar tentang sebuah teks di dalam bahasa Indonesia. Sudah podcast ini. Oke, berakhir sudah podcast ini. Makasih ya Lia udah ngejelasin apa sih itu teks eksplanasi itu. Ya. Oh iya, sama-sama. Makasih juga udah ngundang di sini. Terus kayak kita bisa ngobrol, jadi kita sama-sama tahu tentang apa itu teks eksplanasi. Semoga apa yang kita bahas dari video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya di kemudian hari atau di hari ini. Amin. Makasih juga udah nonton podcast kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeay.